Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini saya lagi bikin puding mozaik susu coklat. Ini pudingnya lembut banget, langsung lumer saat masuk mulut. Rasanya enak, seger, apalagi dimakan dalam keadaan dingin. Makan satu pasti nggak cukup ya. Nah, yang penasaran cara buatnya dan bahannya apa aja, langsung aja yuk kita ke resepnya. Dalam panci masukkan 2 saset Nutrijel rasa coklat, masing-masing kemasannya 20 gram, jadi totalnya itu 40 gram. Tambahkan gula pasir 5 sendok makan, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Setelah rata, tuang air sebanyak 900 ml. Kemudian nyalakan api kompor, ini kita masak menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk sampai mendidih ya. Oke, ini pudingnya sudah mendidih. Kemudian kita matikan api kompor dan lanjut kita aduk-aduk sampai si buih-buihnya itu menghilang ya. Nah, seperti ini setelah diaduk-aduk kelihatan buih-buihnya udah nggak ada lagi. Selanjutnya ini kita tuang ke dalam loyang. Untuk loyangnya saya pakai 2 buah agar nanti hasil pudingnya itu saat dipotong tidak terlalu tebal. Setelah semuanya dituang ke dalam loyang, ini kita biarkan sampai ngeset atau mengeras ya. Oke, setelah didiamkan ini pudingnya kelihatan sudah ngeset dan mengeras. Selanjutnya ini saya potong-potong bentuk dadu. Nah, ini hasilnya setelah semua dipotong kita sisihkan dulu. Oke, selanjutnya siapkan panci, kemudian masukkan 1 bungkus agar-agar yang bening atau plain, tambahkan gula pasir 3 sendok makan, lalu diaduk sampai tercampur rata. Di petunjuk kemasan cara memasak, air ditambahkan sebanyak 900 ml ya. Tapi di sini saya tambahkan air sebanyak 1200 ml ya. Kenapa kok airnya dilebihkan dari takaran yang ada di petunjuk? Supaya hasil puding kita nanti tidak terlalu padat ya teman-teman. Sebelum dimasak di atas api kompor, ini terlebih dahulu saya aduk-aduk sampai larut. Setelah larut baru deh kita masak sambil terus diaduk-aduk sampai mendidih. Nah teman-teman, ini sudah mendidih kecil, lanjut aja kita aduk-aduk sampai belebek-belebek atau mendidihnya itu sudah maksimal ya. Dan api kompor pakai api yang paling besar ya teman-teman. Oke, ini setelah maksimal mendidihnya, saya masukkan kental manis yang krem sebanyak 290 gram. Dan jangan lupa sisa kental manis yang menempel pada dinding wadah kita kuras sampai bersih ya. Nah, setelah kental manisnya masuk, kita kecilkan api kompor menjadi api yang paling kecil sambil terus kita aduk-aduk sampai mendidih ya. Dan mendidihnya itu cukup sampai mendidih kecil aja, tidak perlu sampai belebek-belebek. Oke, ini sudah cukup. Saya akan matikan api kompor dan ini kita biarkan sampai hangat kuku ya teman-teman. Sambil menunggu puding susunya hangat kuku, sekarang kita tata potongan puding coklat ke dalam cup. Untuk takaran puding coklatnya ini kita kira-kira aja ya teman-teman, disesuaikan dengan larutan puding susunya. Nah, kalau puding susunya itu sudah hangat kuku, kita tuang ke dalam cup. Kenapa kok puding susunya dituang dalam keadaan hangat kuku atau tidak panas? Supaya puding coklatnya itu tidak mencair ya teman-teman. Jadi kita butuh waktu dan kesabaran supaya puding susunya itu benar-benar dituang dalam keadaan hangat kuku ya. Oke, ini sudah selesai. Sisa pudingnya sekitar 200 ml lagi, karena di awal-awal tadi ada beberapa cup yang saya isi dengan puding coklatnya itu terlalu banyak, dan kalau diambil yang kebanyakan tadi, ini pudingnya sudah terlanjur nyeset ya teman-teman. Nah, jadi ini saya tuang aja ke dalam cup dan jadinya puding susu original ya. Oke, sekian dulu resep kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi bagi kalian yang hari ini bingung mau bikin hidangan apa. Makasih. Wassalamualaikum.